Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Lutfiana Dewi dari kelas SKA 17D1. Saya di sini sedikit akan menjelaskan tentang keamanan sistem informasi dan satu contoh permasalahannya. Oke, sedikit penjelasan ya. Menurut J.J. Simons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan, cheating, atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Analoginya seperti ini. Misalnya, saya pemilik sebuah rumah dan saya mempunyai kunci. Ketika pintu rumah saya kunci, maka tidak semua orang dapat masuk ke dalam rumah saya. Tidak semua orang memiliki akses untuk masuk ke rumah saya. Hanya orang-orang yang memiliki kunci cadangan yang saya berikan yang bisa masuk ke dalam rumah saya. Ya, ini seperti juga dengan keamanan informasi. Misalnya pada sebuah sistem kita bisa kita bisa membuat login, kita bisa membuat sandi, dan hanya orang-orang yang memiliki hak atau wewenang yang dapat mengakses suatu informasi yang ada pada sistem tersebut. Tidak dipungkiri juga, informasi saat ini juga sudah menjadi komoditi yang sangat penting. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kita juga berada dalam sebuah bisa disebut juga dengan information based society. Apa sih information based society? Ini adalah komunitas yang mampu mengakses dan memberikan suatu informasi secara cepat dan akurat. Keamanan informasi terdiri dari perlindungan terhadap aspek-aspek berikut. Yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan. Kemudian di sini ada integrity atau integritas. Ini adalah aspek yang menjamin bahwa data tidak dapat dirubah tanpa ada izin pihak yang berwenang. Untuk menjaga keakuratan dan keutuhan informasi yang metode prosesnya untuk menjamin aspek integrity. Ini artinya apa? Ini adalah hanya orang-orang yang diberikan akses khusus atau yang diberikan wewenang yang dapat merubah, mengedit, ataupun menghapusnya. Kemudian ada availability atau ketersediaan. Menjamin pengguna yang sah yang selalu dapat mengakses informasi dan sumber daya yang diotorisasi. Ini juga hanya orang-orang yang diberikan hak atau wewenang yang bisa mengakses atau login dalam suatu sistem informasi tersebut. Tentang keamanan sistem informasi, maka kita tidak akan berbicara kita juga akan berbicara dengan masalah atau ancaman. Yang pertama ada threats atau ancaman atas sistem. Ini adalah sebuah ancaman yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Bentuk ancamannya bisa seperti bencana alam, misalnya letusan Gunung Merapi, bisa juga banjir, longsor, dan lainnya.
Dan yang kedua adalah ancaman manusia. Ancaman manusia di sini misalnya pencurian data, malware, bisa hacking. Dan yang terakhir adalah ancaman lingkungan, misalnya penurunan tegangan listrik. Dan yang kedua ada vulnerability atau kelemahan atas sistem. Ini adalah cacat atau kelemahan dari sebuah sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain atau menetapkan prosedur, mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Ini biasanya sistemnya ya. Mungkin sistemnya itu masih terdapat celah keamanannya, atau mungkin sistemnya itu kurang sempurna. Kemudian ini di sini juga ada salah satu permasalahan dari keamanan sistem informasi. Di sini ada ransomware. Ransomware sendiri adalah salah satu jenis malware yang tujuannya untuk meminta tebusan kepada korban. Sesuai dengan namanya, dalam bahasa Inggris ransom berarti tebusan. Jenis malware ini bertujuan untuk memeras si korban yang komputernya terinfeksi ransomware dengan meminta sejumlah uang sebagai tebusan. Apa sih itu ransomware WannaCry? Mungkin pada tahun 2017 ini lagi heboh-hebohnya ya, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Ransomware WannaCry adalah malicious software atau malware yang menargetkan si pengguna sistem operasi Microsoft Windows dengan mengenkripsi data korban dan menuntut pembayarannya dengan uang tebusan dalam bentuk cryptocurrency Bitcoin. Misalnya gini, komputer kita itu terinfeksi ransomware WannaCry, maka data yang ada dalam komputer kita itu terenkripsi, dan si pelakunya ini meminta sebuah uang tebusan untuk membuka data yang kita miliki. Dan uang tebusan itu biasanya dalam bentuk cryptocurrency Bitcoin. Ini adalah semacam Bitcoin ini adalah uang digital, salah satu uang digital. Dan kemudian di sini ada WannaCry juga termasuk kategori network worm. Karena apa? Kemampuan untuk menyebarkan dirinya atau membelah diri kepada calon korban lainnya ini mirip sekali dengan worm. Makanya ya disebut mirip worm lah cara penyebarannya. Bagaimana sih ransomware WannaCry bekerja? Ketika WannaCry yang sudah menginfeksi komputer korban, maka akan melakukan enkripsi terhadap semua dokumen korban, sehingga korban tidak dapat mengakses semua dokumen yang dimilikinya. Kemudian, WannaCry akan menyebar dengan cara men-scanning sistem operasi yang vulnerable. Ini artinya apa? Sistem operasi yang rentan, yang terhubung jaringan ini mudah sekali terinfeksi. Kemudian menggunakan exploit tool Eternal Blue yang memanfaatkan celah keamanan file sharing Windows untuk mendapatkan akses. Dan terakhir menggunakan exploit tool Double Browser untuk menginstal dan menjalankan salinannya sendiri.
Penyebarannya juga bisa melalui phishing email, yaitu email dengan attachment berupa malicious dokumen. Jadi bisa berupa PDF, Word, dan lainnya. Misalnya gini, kita punya email kan, biasanya kan ada muncul tautan-tautan gitu kan. Nah, itu bisa berupa malware. Biasanya ginilah contohnya lah tautannya. Selamat, Anda mendapatkan hadiah 20 juta. Silakan klik link di bawah ini. Nah, ketika kita klik link tersebut itu adalah malware. Kemudian file malicious yang diunduh atau di-download korban dari internet. Misalnya si pengguna itu mendownload dokumen dari web, dan seringkali malware ini berupa video dan aplikasi bajakan. Kemudian pertukaran media seperti USB flash disk atau external hard disk yang sudah terkontaminasi WannaCry. Misalnya nih, teman kita yang komputernya sudah terinfeksi kan, ketika kita ingin menyalin data, kita kan menggunakan flash disk. Nah, ketika flash disk tersebut kita colokkan ke komputer teman kita yang sudah terinfeksi, dan flash disk tersebut kita colokkan ke komputer kita, maka komputer kita juga bisa terkontaminasi WannaCry juga. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.